Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin menunjukkan sebuah video simulasi pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah micro teaching yang diampu oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Asis Profesor Dr. Nur Izati SPD MSI. Nah teman-teman silahkan menonton, enjoy! Nah teman-teman sekalian, sebelum memasuki inti di video ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu model pembelajaran yang saya gunakan dalam video kali ini, yaitu problem based learning, dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah. Nah teman-teman, di antara kalian apakah sudah ada yang tahu apa itu problem based learning? Silakan disimak video selanjutnya. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Nah, problem based learning atau yang biasa kita singkat dengan PBL itu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Nah teman-teman, problem based learning ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja sih ciri-ciri dari problem based learning? Mari kita bahas. Ciri yang pertama adalah pengajuan masalah dan pertanyaan. Nah, pertanyaan dan masalah yang diajukan harus memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan juga bermanfaat. Lalu ciri yang kedua ada keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, masalah yang diajukan dalam proses pembelajaran sebaiknya berkaitan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ciri yang ketiga adalah penyelidikan yang autentik. Penyelidikan dilakukan pada masalah yang autentik. Nah, dalam penyelidikan, siswa akan menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan membuat hipotesis, serta menggambarkan hasil akhir. Nah, ciri berikutnya adalah menghasilkan karya. Pada PBL, siswa bertugas untuk menyusun hasil penelitiannya dalam sebuah karya dan menunjukkan hasilnya. Artinya, siswa diminta untuk membuat laporan dari hasil penyelesaian masalah. Nah, teman-teman sekalian, ciri yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, pada problem based learning, tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan secara kolaboratif. Kerja kolaboratif dapat dilakukan baik antar siswa dalam kelompok besar atau kecil maupun antar siswa dan guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran PBL. Sebelum kita mulai mengajar dengan model pembelajaran PBL, tentunya kita harus tahu dulu apa saja sih langkah-langkahnya. Nah, untuk itu mari kita bahas di video ini. Langkah yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Nah, pertama-tama guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang telah dipilih. Lalu, langkah yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, guru harus membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah dipilih. Nah, langkah yang selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Selanjutnya adalah tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Nah, laporannya dapat berbentuk laporan tertulis, video, ataupun model lainnya. Nah, selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dari pelaksanaan PBL adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati oleh siswa.
Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PBL. Nah silakan menonton teman-teman, enjoy! Pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembuka, lalu kegiatan isi atau inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu kegiatan pembuka. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas siapkan dulu kelasnya. Kita berdoa dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang nggak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Gabriel Sianipar dan Rio. Oke, keterangannya apa? Alfa? Kalau Gabriel sakit, kalau Rio nggak tahu, Bu. Oke ya. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi kita hari ini, ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu, yaitu tentang rotasi? Ada, Bu. Ya, apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran benda pada porosnya. Oke, terima kasih Esa, benar sekali. Ya, rotasi seperti yang sudah disampaikan oleh Esa tadi adalah perputaran benda pada porosnya. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk ke materi kita berikutnya, yaitu tentang dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Nah, oke, kalian silahkan lihat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Perhatikan ke depan semuanya ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kegiatan inti. Oke, materi kita hari ini adalah tentang dilatasi. Nah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar atau KD-nya dulu. Yang pertama ada KD 3.3, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berorder 2x2 dan penerapan dalam transformasi geometri. Yang kedua ada KD 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berorder 2x2 dan penerapan dalam transformasi geometri. Lalu ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada IPK 3.3.3, yaitu menentukan transformasi geometri dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks yang bersesuaian. Lalu ada IPK 4.3.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks yang bersesuaian. Nah, KKM kita di materi ini sama seperti sebelumnya, yaitu 75. Lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menentukan transformasi geometri menggunakan matriks yang bersesuaian dengan mandiri, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri dengan menggunakan matriks yang bersesuaian. Oke, nah di sini ada pengantar. Nah, siapa yang ingin membaca ini? Oke ya, silahkan Indah. Pada hari Minggu, Esa dan teman-temannya berencana untuk menonton sebuah film di rumah dengan menggunakan proyektor. Proyektor yang digunakan disambungkan ke laptop dan dipancarkan ke dinding. Tampilan film yang dipancarkan melalui proyektor mengalami perubahan ukuran beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan tampilan film pada laptop. Disebut apakah kejadian tersebut? Apa yang mempengaruhinya? Iya, terima kasih. Nah, setelah mendengar apa yang teman kalian sampaikan tadi, jadi apakah kalian sudah tahu apa itu dilatasi? Iya, terima kasih Esa. Ya, benar sekali ya. Dilatasi adalah perbesaran. Nah, definisi dilatasi itu bisa disebut sebagai berikut. Nah, dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang merubah ukuran, dapat memperbesar ataupun memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan geometri tersebut. Nah, jika dia bisa merubah ukuran, berarti ada satu faktor yang mempengaruhinya.
Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah faktor skala. Apa itu faktor skala? Faktor skala adalah skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Titik pusat dilatasi adalah titik yang digunakan untuk acuan pengukuran dalam memperbesar dan memperkecil objek. Nah, faktor skala itu biasa disimbolkan dengan K. Nah, untuk nilai K-nya lebih besar dari 1, maka bangunan akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Lalu, untuk nilai K lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, lalu untuk K lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 0, maka bangunan akan diperkecil atau terletak berlawan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangunan semula. Untuk K lebih kecil dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangunan semula. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dilatasi terhadap titik pusat atau titik 0,0. Nah, titik A XY didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen, X aksen dan Y aksen dengan aturan X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali dengan XY. Nah, K-nya ini adalah faktor skalanya, XY-nya ini adalah titik sebelum didilatasi. Nah, di sini Ibu ada 2 contoh. Ibu contohkan yang pertama, titik A 5,9 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan titik 0,0 dengan faktor skala 4. Tentukan koordinat titik bayangan A. Nah, di sini kita akan mencari A aksennya dengan rumus yang mana? Yang tadi Ibu berikan. Nah, Ibu bantu jawab yang nomor 1, lalu kalian kerjakan yang nomor 2. Oke? Nah, kita akan mencari titik bayang atau A aksennya, X aksen dan Y aksennya. Nah, tadi kita tahu faktor skalanya adalah 4. X-nya berapa? 5. Y-nya 9. Ya, benar. Jadi kita langsung aja masukin ke rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan K00K. K-nya kita ganti dengan berapa tadi faktor skalanya? 4. Jadi 4004 dikali 5, 9. Nah, kita akan mengalikannya seperti biasa kita melakukan perkalian dalam matriks ya. Nah, berarti X aksen Y aksen sama dengan 4 dikali 5 dan ditambah 0 dikali 9. Ya, benar. Dan 0 dikali 5 ditambah 4 dikali 9. Oke. Lalu jika sudah sampai di tahap ini, anak-anak Ibu tinggal mengalihkan seperti biasa. 4 dikali 5 berapa? Ayo. 20. Ditambah 0 dikali 9, 0. Berarti 20 ditambah 0 berarti 20. 0 dikali 5, 0 ditambah 4 dikali 9 adalah 36. 0 ditambah 36 hasilnya adalah 36. Maka X aksen Y aksennya adalah 20 dan 36. Berarti A aksennya berapa? Titik 20 dan 36. Oke, anak-anak Ibu sekalian, sampai di sini apakah kalian sudah paham semua? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, coba kalian kerjakan nomor 2 yang sudah selesai, bawa ke depan dan Ibu akan koreksi. Oke, itu akan Ibu tambahkan dalam nilai keaktifan kalian. Nah, setelah nanti kalian kerjakan nomor 2, kita masih ada satu lagi materi, yaitu dilatasi terhadap titik P atau titik M, N. Oke, jadi kalian kerjakan dulu yang nomor 2-nya. Silakan mengerjakan. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan dan sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan tadi, jawabannya sudah benar. Oke, kita masuk ke materi yang kedua atau materi kita yang terakhir pada hari ini, yaitu tentang dilatasi pada titik P atau M, N. Nah, oke anak-anak Ibu sekalian, semuanya silahkan fokus lagi ke PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Oke, kita masuk ke dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat M dan N sehingga menghasilkan titik A aksen, X aksen dan Y aksen dengan aturan X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali X dikurang M, Y dikurang N
ditambah M dan N. Nah, anak-anak ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa perbedaan rumus yang sekarang dengan yang tadi? Iya, betul sekali. X dan Y-nya dikurangkan M dan N, lalu setelah dikalikan dengan faktor skalanya ditambahkan lagi dengan M dan N-nya. Anak-anak ibu sangat pintar ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, anak-anak ibu sekalian, silahkan diperhatikan. Di sini ibu memberikan 2 contoh soal seperti yang sebelumnya. 1 contoh soal akan ibu bantu kalian untuk mengerjakannya, ibu tuntun. Tapi untuk yang nomor 2, silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Lalu yang sudah selesai, 5 orang pertama silahkan berikan jawabannya kepada ibu. Ibu berikan nilai tambah. Oke, nah untuk soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan hasil dilatasi titik A 3,4 terhadap titik P 5,7 dengan faktor skala negatif 2 ya. Nah, di sini siapa yang tahu berapa faktor skalanya? Iya, benar sekali, negatif 2. Lalu M-nya? Ya, 5, benar sekali. Dan N-nya 7. Ya, benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara menyelesaikan soal seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, caranya masih sama seperti yang pertama tadi. Kita sudah tentukan faktor skalanya adalah negatif 2, X-nya 3, Y-nya 4, M-nya 5, dan N-nya 7. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan negatif 2, 0, 0, negatif 2, dikali 3 dikurang 5, 4 dikurang 7, ditambah 5 dan 7. Nah, di sini apa yang akan kita kerjakan duluan? Ya, yang dalam kurung. Berarti kita harus mengerjakan yang pengurangan X dikurang M dan Y dikurang N-nya terlebih dahulu. Berarti berapa? 3 kurang 5, negatif 2. 4 dikurang 7, negatif 3. Jadi kita tinggal masukkan lagi ke nilainya. Negatif 2, 0, 0, negatif 2, dikali negatif 2, dikali negatif 3, ditambah 5 dan 7. Nah, lalu kita operasikan seperti mengoperasikan perkalian pada matriks pada umumnya. Nah, sehingga didapatkan negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 0 dikali negatif 3, dan 0 dikali negatif 2 ditambah negatif 2 dikali negatif 3 ditambah 5 dan 7. Negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4, ditambah 0 kali negatif 3 yang adalah 0, berarti negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 0 dikali negatif 3 adalah 4. Lalu 0 dikali negatif 2, 0, ditambah negatif 2 dikali negatif 3, 6. Berarti 0 ditambah 6 adalah 6. Oke, berarti X aksen Y aksen sama dengan 4, 6 ditambah 5, 7. 4 ditambah 5, 9. 6 ditambah 7, 13. Sehingga kita mendapatkan titik A aksen X aksen Y aksennya adalah 9,13. Ya, benar. Oke, silahkan kalian kerjakan nomor 2. Oke, selamat kepada 5 orang tercepat yang sudah mengerjakan dan menyerahkan pekerjaannya kepada ibu tadi. Lalu karena ini sudah hampir selesai jamnya, jadi sekarang ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk bisa merefleksi atau memberikan kesimpulan apa sih yang pelajaran kita hari ini tentang apa, lalu apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana cara mencarinya. Ya, silakan Indah. Oke, terima kasih Indah. Benar sekali. Hari ini kita belajar tentang dilatasi. Dilatasi itu adalah perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang merubah ukuran, dapat memperbesar maupun memperkecil suatu bangunan geometri, namun tidak merubah bentuknya. Lalu ada faktor skala. Faktor skala itu adalah skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Lalu
kontur skala itu ada 4 seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Lalu kita juga mempelajari tentang dilatasi terhadap titik pusat 0,0, bagaimana rumusnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali X dan Y. Lalu ada pula dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali X dikurang M, Y dikurang N ditambah M dan N. Nah, oke. Kita belajar sampai sini saja hari ini karena waktu kita juga sudah habis. Anak-anak Ibu sekalian, jangan lupa mengerjakan PR yang sudah Ibu berikan. Nah, lalu materi kita untuk minggu depan itu adalah tentang betul. Kita akan belajar tentang komposisi transformasi menggunakan matriks. Jadi anak-anak Ibu sekalian, silakan kalian baca lagi buku matematikanya karena di situ sudah lengkap, di LKS itu sudah lengkap. Oke, Ibu akhiri kepada ketua kelas, silakan kita pimpin doa untuk menutup kelas hari ini karena itu adalah bentuk syukur kita atas ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Oke, Ibu tutup kelasnya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman setelah video yang tadi? Memang sih videonya masih banyak kekurangan. Jadi kepada teman-teman, apabila ada kritik dan saran yang membangun, saya terima. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video ini saya buat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.